Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya akan presentasi tugas dari Bu Dr. Rohyati Murniningsih di mata kuliah Strategic Management. Jadi saya mengambil kasus di satu usaha gitu, kewirausahaan akademik yang di usahanya itu adalah bisnis penerbitan jurnal ilmiah yang semi jurnalistik, dan ini adalah sebuah perusahaan kecil rintisan yang akan beroperasi di tahun 2026. Jadi ini simulasi saja begitu ya. Dan ide bisnisnya itu sebut saja ini adalah AAA Publishing House atau Mawar Publishing House atau apapun gitu, karena ini hanya sampel saja, hadir untuk memenuhi kebutuhan publikasi pengabdian masyarakat yang lebih cepat, komunikatif, dan berdampak luas. Jadi semacam kayak jurnal pengabdian masyarakat, tetapi nanti ada format-format tertentu yang ini beda dengan yang lainnya. Nah, yang diusung adalah konsep semi jurnalistik dan multimedia. Jadi tidak hanya sekedar seperti jurnal ilmiah yang menganut platform pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil, tetapi nanti akan dimix penyajiannya secara jurnalistik dan juga ada multimedianya di sana gitu. Baik itu ada pilihan ataupun mungkin combine di antara keduanya. Nah, setiap artikel dapat berupa tulisan, video, atau kombinasi keduanya, dan modelnya adalah publish as you go, di mana hasil tulisan atau video atau podcast atau apapun setelah itu diperiksa oleh redaksi, direview, dan setelahnya di accepted langsung akan diterbitkan, sehingga hasil pengabdian masyarakat oleh akademisi, oleh kelompok-kelompok tertentu gitu, itu dapat segera diakses oleh masyarakat. Nah, apa keunikan dan nilai tambahnya? Berbeda dari jurnal konvensional yang terbit dua atau beberapa kali setahun, yang itu sifatnya full bersifat akademik. Ya, ini beda banget karena ini adalah disajikan dengan kayak semi jurnalistik. Nah, dukungan ekosistem digitalnya selain dari open journal system, itu juga ada kanal YouTube yang resmi untuk publikasi video, sehingga apa namanya sustainability atau kredibilitas videonya itu juga dapat dipercaya karena itu di kanal resmi yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu di situ ada art editing service dan juga podcast promosi karya. Misalnya ada seorang dosen atau kelompok mahasiswa KKN gitu ya, sudah nulis artikel lalu terbit di platform ini, nanti akan diajak diskusi podcast oleh tim, apa sih sebenarnya maksud dari pengabdian dan seterusnya. Mengapa? Karena tidak semua orang itu bisa membaca. Karena yang bisa membaca pun mungkin belum sempat. Nah, sehingga sekarang di era yang sangat sibuk begini, mungkin orang sambil nyetir mobil sambil mendengarkan YouTube atau melihat YouTube, dan oh ini ada karya pengabdian baru dari daerah mana, dan itu bisa diakses. Lalu media sosial itu untuk memperluas jangkauan pembaca, nanti juga akan dikemas ulang dalam bentuk IG, TikTok, atau yang lain. Dan fokus pada penyebaran atau penyebar luasan praktik baik ya, dari akademisi, mahasiswa, LSM, atau instansi boleh-boleh saja. Nah, nilai tambah utamanya adalah prosesnya cepat, formatnya fleksibel, dan biaya terjangkau. Boleh dalam bentuk artikel, boleh dalam bentuk video, audio visual, atau apapun ini atau gabungan di antara keduanya. Nah, segmen pasarnya atau customernya tentu target utamanya adalah akademisi, dosen ya, yang melaksanakan pengabdian masyarakat, mahasiswa pelaksana KKN atau program sosial yang lain, lalu ada LSM, lembaga riset, dan institusi pemerintah daerah yang melaksanakan program pengabdian, nanti bisa dibantu publikasinya lewat platform ini. Target sekundernya ya tentu media pendidikan dan komunitas sosial, lalu ada lembaga pemberi hibah yang membutuhkan diseminasi cepat, dan karakter customernya ternyata dari hasil survei kemarin ya, Bu Murni, itu ternyata ada masyarakat akademik lah tentunya itu butuh publikasi cepat dan berdampak, menginginkan format yang modern dan mudah diakses, dan biaya publikasi yang terjangkau. Tentu semua ini nanti tidak boleh melanggar etika publikasi. Nah, apa faktor pendorong eksternalnya? Kemarin kami melakukan analisis pakai PESTEL ya, dari political, economic, sosial, teknologi, environment, dan juga aspek legalnya. Nah, dari aspek politik, sekarang ada dukungan kebijakan internasional bahkan ya, bukan hanya nasional, terhadap open science dan publikasi digital. Secara ekonomi, pertumbuhan pasar publikasi dari dosen dan mahasiswa itu kan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Lalu secara sosial, transformasi perilaku sosial menuju konsumsi konten ilmiah berbasis multimedia ini juga belum tergali secara besar-besaran ya, secara masif belum. Lalu dari aspek teknologi, tentu pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence untuk efisiensi penerbitan, dan dari lingkungan, peningkatan jumlah jurnal ilmiah yang memerlukan layanan profesional. Jadi sekarang muncul ekosistem baru di penerbitan ilmiah dan memerlukan layanan profesional. Dari aspek legal, bahwa regulasi lisensi terbuka dan akreditasi nasional yang mendukung reputasi penerbit. Jadi aspek peluangnya di situ. Tapi juga ada tantangannya selain peluang itu dari aspek politik, perubahan kebijakan pendidikan tinggi dan pendanaan riset ini juga mungkin akan men-challenge bisnis ini gitu, ketika misalnya tidak diwajibkan lagi untuk pengabdian masyarakat atau tidak diwajibkan lagi publikasi pengabdian masyarakat, tentu pasar akan turun gitu. Lalu ketimpangan daya beli antar institusi dan wilayah juga mempengaruhi itu. Dari aspek sosial, resistensi akademisi terhadap format publikasi semi jurnalistik. Jangan-jangan nanti kalau dipublikasikan di sini tidak ada kumnya dan seterusnya. Mungkin akan ada resistensi, tapi itu tantangan saja yang harus dinikmati. Dari sisi teknologi, keterbatasan infrastruktur digital dan kesiapan SDM termasuk security-nya sekarang juga menjadi challenge. Lalu persaingan ketat antar penerbit nasional dan global sekarang wah ketat sekali, banyak. Tetapi dari aspek legal juga ada tantangan, kompleksitas regulasi, perizinan dan risiko hukum digitalnya juga bisa jadi suatu saat ada pelanggaran hak cipta dan seterusnya. Nah, berikutnya kami melakukan analisis internal pakai VRIO ya, variable, rare, immutable, dan juga organized. Nah, di sini dari aspek pemasaran tentu kita bisa lihat sumber daya atau kapabilitas dari organisasi yang kita pelajari ini, jejaring luas dari owner di kalangan akademisi dan komunitas riset serta pengaruh di media sosial itu sudah besar. Dia memiliki channel yang pengikutnya sudah banyak, sehingga secara nilai itu meningkatkan visibilitas jurnal dan menarik author baru. Kemudian tidak semua penerbit memiliki basis audiens besar. Ini yang ini direncanakan ini. Kemudian sulit ditiru karena dibangun dari reputasi personal dan kredibilitas akademik. Secara akademik dikelola secara aktif oleh owner sebagai bagian dari strategi branding. Maka implikasi strategiknya adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dari sisi operasi, kelebihannya model publish as you go dengan sistem editorial digital efisien dan sistem digital efisien ini mempercepat waktu publikasi dan meningkatkan kepuasan author. Dapat dan didukung dengan sistem editorial yang sudah berjalan. Tapi ada kelemahannya, yaitu umum diadopsi penerbit digital lain hal seperti ini, kemudian dapat ditiru dengan teknologi serupa. Dari sisi SDM, valuable-nya ya meningkatkan kredibilitas dan kualitas editorial. Tidak semua penerbit memiliki tim dengan pengalaman serupa, sulit ditiru karena kombinasi keahlian akademik dan juga berpadu dengan konten, tetapi secara organisasi juga belum ada sistem regenerasi tim editorial, jadi harus menyiapkan tim dan sebagainya. Dari sisi keuangan, dengan model low cost publication, dari sisi nilainya yang menarik bagi pasar dengan daya beli rendah gitu ya. Mungkin juga ini bisnis ini suatu saat akan berkembang menjadi bukan artikel processing charge, tetapi mungkin nanti agak donate a cup of coffee gitu. Jadi yang menginginkan layanan ini cukup bayar seikhlasnya gitu. Lalu kelemahannya adalah banyak penerbit menerapkan biaya rendah juga gitu. Lalu mudah ditiru tanpa perlindungan model bisnis dan belum ada tata kelola keuangan yang baku terkait jurnal. Dan dari sisi inovasi, memberikan nilai tambah dan diferensiasi kuat, belum lazim di dunia jurnal akademik Indonesia, sehingga ini menjadi menarik ya. Sulit ditiru karena memerlukan kemampuan kreatif dan teknis yang tinggi secara kolaboratif dan didukung oleh infrastruktur dan pengalaman media ownernya. Jadi ini adalah analisis internalnya yang kemudian dikembangkan menjadi analisis kekuatan dan kelemahan. Jadi dari pemasaran, operasi, SDM, keuangan, dan inovasi ini, Bu Murni, Nun Sewu, ini kekuatannya ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, termasuk jejaring akademisi yang luas oleh calon owner,
model publikasi atau publish as you go, mempercepat waktu publikasi, kombinasi peran akademisi dan kreator konten, menciptakan komunikasi ilmiah yang menarik, biaya publikasi rendah, dan daya tariknya tinggi bagi penulis baru mungkin ya kan. Kemudian dari sisi inovasi ada format semi jurnalistik dan multimedia memberi diferensiasi tinggi di pasar publikasi. Tetapi kelemahannya kepercayaan autor terhadap jurnal baru itu kan masih rendah, apalagi belum ada indeksasi atau akreditasi. Yang kedua mungkin mudah ditiru ketika ini rame gitu ya. Dan ketergantungan pada satu orang atau beberapa orang ini belum ada operasional setelah kita survei kemarin. Lalu belum ada sistem tata kelola keuangan yang baku, belum dibuat kayak macam bisnis visibility plan-nya juga belum ada, dan produksi konten multimedia butuh waktu, tenaga, dan biaya besar. Nah, ini yang kelemahannya. Nah, sehingga dari identifikasi opportunities, kemudian threat, lalu ada strength dan juga weaknesses-nya, kemudian kita buat strategi pengembangan. Di situ ada strategi agresif, strategi pengembangan, strategi diversifikasi, dan juga strategi defensif. Ada beberapa kategori di sini atau beberapa pilihan strategi yang ini formulanya tadi sudah kita berikan kode ya, kekuatan pertama sampai kekuatan kelima, keenam, dan seterusnya, opportunity 16 dan seterusnya, sehingga menciptakan strategi operasional, di mana kalau kita contohkan misalnya menggunakan strategi agresif ya berarti meningkatkan promosi publikasi melalui jalan akademik, mengembangkan format multimedia untuk memperkuat posisi berbagai pelopor publikasi ilmiah kreatif, dan menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi untuk penyediaan layanan editorial profesional dan lain sebagainya. Ini sebagai rumusan strategi operasional yang ini subjektif ya, bagaimana saya mencoba menggabung-gabungkan antara kekuatan, kelemahan, dan seterusnya. Kemudian saya buat juga seperti yang diminta dalam mata kuliah kemarin ya Bu Murni tentang Boston Consulting Group Metric. Jadi di sini ada unit layanannya apa, market share-nya rendah karena ini masih baru diluncurkan, kemudian growth rate-nya, proyeksinya tinggi, kemudian posisi Boston Consulting Group-nya atau PCG position-nya itu adalah potensial. Nah, rekomendasi strateginya adalah fokus pada peningkatan visibilitas dan seterusnya. Ini tergantung dari layanan editingnya, pelatihan, dan seterusnya menghasilkan rekomendasi strategik seperti ini. Dan kemarin juga diajari tentang Blue Ocean Strategy ya Bu Murni, dan ini sudah saya praktekkan bagaimana di sini ada aksi untuk menghilangkan, mengurangi, meningkatkan, dan menciptakan. Nah, di bagian yang eliminated atau menghilangkan itu, hilangkan birokrasi editorial yang berbelit, waktu tunggu publikasi yang panjang, dan ketergantungan pada sistem review konvensional yang tidak transparan. Ini dihilangkan tujuannya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses publikasi agar lebih ramah bagi penulis dan mempercepat diseminasi ilmu atau setidaknya pengetahuan. Lalu yang dikurangi adalah ketergantungan pada biaya publikasi tinggi dan model pendanaan tunggal dari artikel processing charge. Tujuannya menekan harga publikasi agar lebih terjangkau bagi penulis dari berbagai institusi sekaligus memperluas akses partisipasi. Pikiran saya adalah ketika publikasi itu tidak hanya dalam bentuk artikel tapi bisa dalam bentuk video di YouTube, kan tidak menutup kemungkinan kan suatu saat juga ada monetasi dan seterusnya. Nah, jangan-jangan nanti ramenya adalah di platform podcast pengabdian masyarakat, itu kan juga potensi juga yang belum tergali. Jangan-jangan malah nanti pendapatan besarnya dari situ dan itu bisa di-share ke para autornya menjadi tidak berbayar tapi malah dibayar gitu. Lalu yang perlu ditingkatkan adalah nilai tambah publikasi dengan mengintegrasikan format multimedia, baik video abstrak, infografis, podcast, dan penyajiannya yang jurnalistik. Maka tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas artikel, menarik pembaca non-akademik, serta memperluas dampak sosial. Bayangkan nanti kalau di platform ini juga ada muncul format seperti semi jurnalistiknya, kemudian traffic dari web itu ramai sekali kan juga pasti akan bisa ditempelkan di situ promosi selama itu tidak mengganggu substansi dari materi-materi yang ditayangkan.
Lalu menciptakan ekosistem publikasi ilmiah baru berbasis digital, storytelling, dan komunikasi publik ilmiah melalui media sosial serta kanal video ini yang benar-benar yang baru, tujuannya untuk membuka ruang baru dalam komunikasi ilmiah yang lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi generasi akademik digital dan juga yang non-akademik. Jadi bayangkan kalau hasil pengabdian masyarakat oleh seorang dosen mahasiswa itu juga bisa diakses dengan bahasa yang ringan oleh emak-emak gitu ya, oleh warga, oleh siapapun, sehingga itu bisa mudah untuk ditiru atau direplikasi. Dan contohnya begini, misalnya di praktek pengabdian masyarakat di Magelang itu budidaya jahe dengan modal tertentu, kemudian uh, selain ada artikel ilmiahnya juga di situ ada kayak macam podcastnya, lalu ada video, ada infografis, macam-macam lah. Nah sehingga kalau itu dikemas dalam video di YouTube tentu akan diakses oleh masyarakat. Bahkan misalnya di Nusa Tenggara atau di Sulawesi yang melihat dari video itu akan bisa mempraktekkan di sana, sehingga akan menciptakan potensi-potensi baru tentang masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Nah, setelah ini ditetapkan, sebenarnya ada tambahan lagi di bawahnya, itu adalah tentang pilihan strategi yang harus dilakukan saat ini dalam waktu dekat, dalam waktu atau tahun 2026, 2007, 2028 dan seterusnya, yang tidak terpisahkan dari bagian analisis strategi manajemen ini atau manajemen strategik ini. Saya pikir itu nggih Bu Murni tugas dari saya, mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan ya Bu, mohon bimbingan untuk selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.